Ghusli wajhi. Pertama niat inda ghusli wajhi. Ghusli wajhi. Niat ketika basuh wajah. Atsani. Adapun yang kedua. Yang kedua ni tetap basuh wajah. Basuh wajah sampai atas kepala, sampai sini lah. Sama lah kayak tadi. Yang kedua basuh muka. Yang kayak tadi itu 1-2. Niat sama muka. Nah ini tadi itu 1-2. Ini yang fardunya ya, yang fardunya. Kita bahas sunnahnya sudah. Atasnya sini sama bawah sini. Banyak tuh kan, wuduk asal-asalan. Wuduk ini maka sholatnya tak sah sholatnya. Sholatnya tak sah. Betul rukunnya ini. Ya, ini fardunya wajib, bukan kecuali yang lain ada kita bahas sunnah. Atsani ghuslu wajhi. Ats-tsalitsu. Ats-tsalitsu. Adapun yang ketiga kan. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga ni basuh tangan. Basuh tangan sampai siku. Jadi ada caranya juga nih, Pak. Kita wuduk tangan ni. Jangan ini. Aduh, ngalir ke? Ini keran ya, kita ngalir ke tangan itu. Sampai sini. Kita balik pula. Yang ke keran, tangan kita gerak. Nah ini. Mustakmal ini yang belum wuduk ini. Atau mulana kemarin. Jadi sama alir ke? Alir ini keran ke kan? Alir. Patenya sini ya, siku ni, Pak. Lebih boleh, lebih tambah bagus. Kalau pacet jangan sampai tak kena ini. Tak kena. Salah wuduk. Kamu lah kiri juga kayak gitu. Sampai ke siku. Nah ini perhati ke Pak. Saya ngalir kan. Perhati kamu kalau dialir ke tangan kita gerak ke. Gerak. Melok itu baik. Alur ini. Arabi'u mashu ba'dir ra'si atau sya'rihi. Adapun yang keempat mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap. Usap sama basuh itu beda. Gitu. Usap tuh kayak gini, air ya. Buang airnya, usap namanya usap. Kalau kita ambil ini basuh namanya. Macam mana? Nah, jadi ini khilaf lama. Ada boleh dikit, tapi nak ambil sunahnya semua Ke tungku Yo. Air kita buang airnya. Ini udah tuh sampai ke belakang. Ini sunahnya. Ini yang sempurnanya. Yang kepala sempurna. Tapi misalnya kita bersorban nih, galak kartun-kartun tuh kan, sorban besar-besar cakap besar tuh besar tak helm. Malas mukanya. Kita ambil dikit Nah, ada yang boleh siku rambut. Khilaf lama. Ada yang boleh tiga rambut. Imam Syafi'i boleh. bisa di ini tuh kan sih. Tapi ingat ini yang fardu. Kalau tak kena, maka tak sah wuduk rambut. Ya. Mengusap sebagian ke kepala. Al-khammisu wasluri lain ilal ka'baini. Yang kelima ni basuh sikil loro untuk mengkamareng serta ni mata kaki loro. Basuh Jawa kan dengan di pondok. Basuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini penting ni Pak. Jangan asal-asal dan begitu. Ini sunnah ini. Selah-selah. Tapi batasnya mana? Batas mata kaki. Bagusnya lebih yang sama ini. Batas ini. Lebih aman. Bawahnya nanti ke wuduk. Apa nak kemarin ni kok? Buang wuduk. Masing tu nempel no. Belakang dah kena. Ada ini kalau situ. Iya. Asal galak baik. Ini sering sian ni sebenarnya. Nyeram Pun nak belajar ni sian sebenarnya. Yo solat tak tinggi tapi solatnya tak terima oleh Allah. Kena juga loh. Tinggi yang terlepit ini kadang ni kita bawa ni. Lu wuduk tak kena walapak ini maka apa lagi. Ini aku tempat lapak ini. Terus mata kaki ni bagusnya tu lebih. Pokoknya kalau kaki tangan ni kencang ke lain tak apa-apa lah. Daripada kita takut tak kena kan.
As-sadisu at-tartib. Adapun yang keenam tertib. Yang keenam tertib inilah. Tertib. Nah, maksudnya tertib ini urutan. Muka, tangan, kepala, kaki. Ini yang fardunya ya. Ini yang fardunya. Urutan tertib. Jangan muka, kaki, kepala, kaki, tangan baru ya. Tidak tertib namanya. Yang keenam tertib. Nah, yang pertama niat ketika basuh wajah. Yang kedua basuh muka sampai atas kepala. Yang ketiga basuh tangan 2 ke siku, mengusap sebagian kepala. Yang kelima basuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib. Oke, insyaallah paham ya? Ini fardunya wudu. Fardunya wudu. Nah, niat tadi. Itu dalam hati tadi ya. Yang harus dilakukan. Wudu tanpa niat maka tidak sah. Sedangkan menurut dalam mazhab Hanafi, niat dalam wudu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudu. Kedua mazhab ini bermuara pada satu hadis. Nah, ini hadis yang ditambah a'malu bin niat. Suatu amal bisa sah atau sempurna jika disertai niat melakukan amal tersebut. Jadi kita ini mazhab sampai ini penting. Jangan ada orang tuh tak apa kita niat Allah tahu Allah. Nah, bukan ngaji. Dia pakai akal dia. Jadi agama ini tak baca kita pakai akal itu. Kalau ditulis oleh ulama, kitab, Quran, hadis, lengkap. Tak baca kita pakai otak kita. Orang ini banyak pakai otak dewe. Agama ini sesat lah gitu. Jadi bukan wudhu pak ya bang. Begitu pun dengan sholat kita. Sholat tuh harus berniat gitu. Jangan kayak orang sebelah tuh tidak berniat lagi sholat. Aduh, majelis. Nah, sekarang kita langsung lah sunah wudhu. Sunah wudhu. Boleh nih. Ada berapa? Tadi kan hafal ya, fardu-fardunya tadi. Ini penting fardu-fardu nih bang. Misalnya kita masbuk, kayak Ramadan ini pakai fardu kayak gitu. Takut kumur-kumur kan, aman terisek mati gitu, batal sholat kita. Apalagi istinsak itu, masuk itu masuk dalam batal sholat itu, puasa kita. Jadi penting ini harus tahu gitu yang mana fardunya, yang mana sunnahnya. Yang fardu tadi kan 6, ada 6 fardu. Harus ingat gitu, ingat ketika basuh muka 1, 2 kan, 3 tangan, 4 kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib. Misalnya kita masbuk datang ke masjid, tahu-tahu orang komat, ya ambil fardunya baik gitu, tinggal lah cuci tangan. Ini sunnah. Paham ya? Kalau sunnatul wudu ada berapakah sunnah-sunnahnya wudu? Sunanu katsiratun minha. Sunnahnya wudu ada banyak. Ada di sini ada 12. Nah, ini sunnahnya wudu harus tahu gitu yang mana sunnah yang mana wajib, harus tahu gitu. Jadi sunnahnya wudu ini pertama atas miyatu baca bismillah. Nah, yang pertama baca bismillah. Pada membaca bismillah pada permulaan wudu, paling sedikit membaca bismillahirrahmanirrahim. Apabila meninggalkan membaca basmalah pada awal wudu, maka boleh baik membaca di tengah wudu juga. Sedang apabila sudah selesai tiba-tiba ingat, maka tidak sunnah. Maka tidak dapat sunnahnya lagi. Jadi misalnya kita awal tuh kan, cuci tangan tuh baca bismillahirrahmanirrahim baru sunnah. Jadi apabila kita lupa, maka tidak dapat sunnahnya lagi. Dapat sunnahnya lagi. Ini sayang banyak, ada 11 sunnah. Dan kita tidak ngambil
sikok sunnah itu 10 kebaikan, 10 pahala. Ini 11 sunnah tak begitu lah kali lah 110. Enak. Terus yang kedua, mencuci telapak tangan. Sunnah. Cuci telapak tangan. Galak sering kita buat lakukan. Ini sunnah nih. Bang. Cak mana nyuci mana? Kena igal lo. Kena igal. Jadi lah tahu ini kaki praktek langsung. Jadi begitu tak praktek lupa dia bang. Bahkan jangan ke lupa hilang dia lagi. Masukin yang gelang-gelang ini. Satu kan. Oh. Masuk gelangan tangan. Nah, terus disunahkan 3 kali. 3 kali. Sebelum memasukkan ke bejana wadah. Sebelum memasukkan pada bejana atau wadah di tangan sebelum kita masuk ke dalam wadah. Ini kan misalnya di ember gitu kan, di rumah kita misalkan ada ember. Nah, kita tuh cuci dulu tangan kita sebelum masuk ke ember tadi. Cuci dulu. Hal ini apabila air yang termuat dalam wadah kurang dari 2 kula. Nah, kalau dari kula yang besar tuh, kurang dari kula. Dan apabila orang yang berwudu tidak membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu, maka sebelum mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana tadi, hukumnya makruh. Makruh. Makruh ngapa? Kita tidak tahu ke siapa tangan kita tadi. Tetapi jika sudah yakin ada kesucian kedua telapak tangannya tadi, ambil yakin, tidak ngapo-ngapo misalnya, sudah masuk. Maka hukumnya tidak makruh. Jadi yang pertama tadi baca bismillah, kedua mencuci telapak tangan kita. Tidak, sebelum masuk ke misalnya di ember bab. Nah, yang ketiga berkumur-kumur. Dilakukan setelah mencuci kedua telapak tangan tadi. Tapi kumur-kumuran gua ada caranya kan. Kumur-kumur tuh, kumpakan, kumpakannya. Baru embuskan. Kalau ada kan segala itu. Tidak dapat itu lah tetap sunnah. Yang ketiga kumur-kumur ya tak? Ini sunnah ya. Yang keempat istinsyak. Istinsyak, apa itu istinsyak? Jadi istinsyak ini sebenarnya banyak fadilah istinsyak ini. Menghirup air ke hidung. Masuk. Sedot. Sampai nak balak tu pernah kan ngasihnya kan? Nah itu baru istinsyak namanya. Kalau kita nempel-nempel itu kan istinsyak tu namanya. Ya apa sunnahnya gitu. Jadi sunnahnya tu disedotnya. Dekat pening. Iya, disedotnya istinsyak. Jadi apa padilahnya? Jadi yang pagi ni bangun tidur bagus istinsyak gitu. Ini salah satu sunnahnya Nabi. Jadi kita tu bangun tidur tu ngapu galak ngantuk, lesu, apa? Setan tu belambu di hidung kita ni. Setan, gentol dalam. Jadi salah satunya bikin kita tak ngantuk istinsyak tadi. Bangun tidur tu menak subuh-subuh berat istinsyak lah benar. Cukupnya. Hilang ngantuk cukup. Jadi subuh tu salah satunya juga kalau kita tak ngantuk, maka benar kita tu benar, wuduk kita tu benar. Salah satu wuduk benar tu subuh tu tak ngantuk. Apa kita tu subuh tu berat? Ngantuk, lesu ni. Salah satunya kata Ustaz aku kemarin, wuduknya salah tu, istinsyaknya yang salah. Wuduknya salah. Wuduknya benar semangat ya subuh-subuh. Tak ngantuk, hilang ngantuk. Cukup mendapat kesunahan istinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik yang menghirup sekuatnya hingga sampai pada rongga hidung lalu dikeluarkan. Atau tidak, apabila menghendak yang lebih sempurna maka air dikeluarkan dari hidung. Adapun antara berkumur dan istinsyak dikerjakan berbarengan dengan 3 kali cibukan. 3 kali. Istinsyak istinsyak. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, yang kelima mengusap seluruh batas kepala. Cak ujang tadi kan, mengusap seluruh batas kepala yang tadi. Nah, ini sunnah ya. Di banyak sebenarnya Pak. Biar kamu bingung. Ada juga boleh cak ini, masuk ke kuping. Masuk ke kuping. Ini nyamuk.
tapi kayak gini jangan cek ini. Kalau cek ini mustakmal dong, cek ini. Cek ini yang dua ini untuk kuping gitu. Untuk kuping. Ini kita pakai ini. Kalau kita pakai kalau ini aku mustakmal udah dapat kuping. Ini cak mana biar dapat cek ini kan? Cek ini. Ini untuk kuping. Jadi 5 mengusap seluruh batas kepala. Nah, seluruh sunah tadi. Ini yang sunah yang kelima Adapun yang keenam mengusap telinga. Nah, mengusap telinga, diusap. Belakangnya juga. Yang duduk ini kalau. Mau topong lah. Kenoi kalau. Belakangnya juga. Memasukkan jari telunjuk ke telinga bagian dalam, lalu diputar pada lipatan daun telinga dari bawah beralih ke atas, sedangkan ibu jari dilakukan membersihkan daun telinga bagian luar. Ibu jari. Dan sunnahnya lagi, kedua telapak tangannya yang basah dipertemukan dengan kedua telinga biar tampak jelas merata usapannya ke seluruh telinga. Ya, sunnah yang keenam sunnah telinga. Adapun cara tadi masuk ke kalau penuhi kalau. Yang ketujuh memasukkan air ke dalam sela-sela jenggot. Jenggot ini sunnah. Basahnya. Udah kata jenggot sudah tempe juga. Ada kan wong tu kan? Iya, kata baru-baru. Wong tu kan kata jenggot. Tak tempel kan? Dia sunah. Bumbu jenggot. Yang ketujuh yang ketujuh jenggot. Yang ke-8 dan mengusap sela-sela jari. Sela-sela jari. Macam tadi. Sama pun kaki. Jadi saya ini kaki masuk ini aku tak kena kan. Masuk ini. Takutnya tak kena. Apa tu? Ini sama yang lain. Nah, yang sunnah ni kita lakukan tak masalah. Sunnah. Tapi yang fardu 6 tadi ada yang lewat, ada yang tak kena, masa tak sah wuduk gitu. Mengusap sela-sela jari kaki, tangan dan kaki. Jadi yang ke-9 mendahulukan tangan maupun kaki yang kanan. Yang kanan dulu. Ada kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Itu juga apa lagi? Kanan kaki kanan kan, baru kaki kiri. Ada orang tu kanan kiri kan? Ada orang tu kan? Betul. Dah tertib. Terus sunnah juga 3 kali. Sunnah 3 kali, ulang 3 kali. 3 kan? Itu kan 3 kali nyuci apa? Itu sunnah, Pak. Walaupun misalnya cak tadi fardu tadi misalnya kan, yang wajib ketika niat, sebenarnya itu sekali pun sah. Ini sunahnya 3 ni. Yang fardu tadi, ketika kita masuk muka niat itu sekali lah sah sebenarnya. Tangan juga sekali juga. Tapi hati-hati, harus kena kalau nak perhatikan niat gitu. Misalnya cepet masuk orang komat kan. Itu takut takbiratul takut ketinggalan kan. Jadi mana ambil wajibnya sekali. Sekali. Tangan juga sekali. Itulah bahasanya kan. Jangan ada yang tak kena. Rambut, kaki gitu sekali. Dan ada pun yang sunnahnya tadi bersuci dengan sebanyak 3 kali 3 kali. Seluruhnya 3 kali 3 kali. Tangan 3 kali, kumu-kumu 3 kali, itu sunnah 3 kali. Terus bersambung 11. Bersambung susul menyusul antara membasuh anggota yang satu dengan anggota berikutnya. Berurut-urut. Tangan berurut-urut sunnahnya kan. Mulut, hidung berurut, muka. Jadi macam mana orang tu kadang aman dia mencah-mencah kan. Mulut, tangan, hidung, kuping saya. Itu kan sunnah. Sudah dalam sunnah. Itulah ada 11.
Ada 11. 12 baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya dah. Berulang 3 kah? 3 kali. Aku mengenali umatku ini dengan cahaya di akhirat tadi. Dengan apa? Wudhu ini nanti di akhirat menjadi cahaya di nur. Jadi cahaya di hari kiamat. Aku tak pernah wudhu, tak pernah sholat ini, aku tak kasih cahaya di akhirat tadi. Gelap, gelap kalau kasih cahaya. Maka subuh nih bang. Padilah subuh ini ada hadis kan. Barang siapa yang berjalan di kegelapan malam ini, maka nanti kelak di akhirat menjadi cahaya. Di dalam gelap-gelap menjadi cahaya pada hari kiamat. Nolong. Ini apa? Itulah memang berat subuh ini. Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Sholat puasa tanpa ilmu tidak diterima Allah. Ilmu sedikit. Tapi setiap amal itu harus ada ilmu. Setiap amal harus ada ilmu. Kita begawi, ada ilmunya begawi. Contoh motor, nggak tahu yang nombor itu mati gitu loh. Kebun, panen, tak tahu nggak mana panen tuh. Tertangkul kaki. Itulah agama. Agama ini kalau tak ada ilmu kan susah gitu. Kan dunia apa susah. Agama. Nah, jadi ada lagi tambahan sunnahnya memanjangkan basuhan muka. Sunnah ya, banyak banyak. Dan juga memanjangkan basuhan tangan dan kaki. Nah, panjang kan? Apa sih? Nah, kita apa? Sunnah. Jadi walaupun lebih ini kakinya dicahaya dari akhirat kaki pada masyarakat ini. Di sini misalnya. Takut was-was, takut nak nyampe kan. Terus tidak minta tolong untuk menuangkan air jika tidak uzur. Makruh. Misalnya kita di mana kan? Tolong nak uzur. Tak boleh, makruh. Kecuali tak uzur. Tak uzur. Misalnya kita bisa dewek, sudah dewek anu laku dewek. Jangan menyuruh. Tak boleh. Terus meletakkan wadah air yang diciduk berada di sebelah kanan dan diletakkan sebelah kiri jika air dituangkan oleh orang lain atau memancur dari keran. Terus mendahulukan niat bersamaan awal kesunahan dalam wudu. Mendahulukan niat bersamaan awal kesunahan dalam wudu. Niat dulu. Adapun nawaitu doa lafaz itu itu sunnah. Ada orang tu tak tahu kan, tak faham tu kan. Dia ngomong dulu nawaitu doa li rafil hadatin asbawi fadlina baru dia wudu. Itu lafaz bukan niat. Niat itu dalam hati. Terus tidak bicara. Tak boleh ngomong. Ayo, mana ya? Dia kayak lagi tu lah. Kita galak tu kan. Tak boleh ngomong. Tidak bicara tanpa azan kecuali zikir. Terus menghindari percikan wudu. Menghindari percikan wudu. Sama begini. Air yang telah terpakai. Terus sunnahnya memulai anggota wajah yang atas. Benar. Dari atas. Tahu boleh tak? Tapi yang di sini dari atas. Dari atas ini bawah. Terus sama ada cincin gelang, jati, putar buka, bagus. Menggerak-gerakkan cincin. Cincin. Takutnya tak kena kan? Digerakkan jika tidak bisa kecuali dengan gerakan maka wajib. Digerakkan maka wajib. Menggosok-gosok anggota yang wajib dibasuh. Menggosok-gosok anggota yang wajib dibasuh. Yang wajib tadi kan? Yang wajib tadi kaki. Terus memperhatikan membasuh dua tepian mata. Jadi ini kalau pagi tu kita bangun tidur tu hati ini tak kena ni. Tai mata tu buang dulu bangun tidur tu.
bangun tidur. Sabun ini. Tak kena ni. Takutnya tak kena kan, bukan wajib. Kalau bangun tidur tu jadi macam mana? Bersih ke dulu? Bersih dulu pakai mata gitu. Bagusnya di air tu, pakai air. Bersih. Baru kita bangun. Ini salah satu wajib juga, tak kena kan? Susah gitu, susah kalau tidur gitu. Dua tupian pelirik dan tumit-tumit. Pelirik, tumit-tumit. Yang terjepit mainnya misalnya, contoh ya. Kan terjepit, tak kena air ni, dibuka. Mengawali membasuh jari-jari tangan maupun kaki. Terus berdoa. Berdoa yang diajarkan oleh Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Hafalkan doa ya kan? Tidak apalah, alhamdulillah. Banyak padilahnya. Salah satunya dalam syafaat Nabi di hari kan orang yang baca doa itu. Terus sholat sunnahnya lagi, sholat 2 rakaat. Hadis ini 15. Sholat 2 rakaat begitu mampunya, amalan Sayyidina Bilal. Amalan Sayyidina Bilal. Jadi banyak padilah wudu nih. Salah satunya tadi kita dalam keadaan suci, dilindungi oleh malaikat gitu, dijago. Allah jago suruh malaikat jago gitu. Jadi ada juga wuduknya dianjurkan. Dianjurkan. Jika apa? Baca dan mendengarkan Al-Quran. Wajib wuduk, tak wuduk haram dengan Quran, tak boleh. Kecuali budak kecil yang tak tahu kan. Kita orang besar ni haram hukum. Pegang Quran tanpa wuduk. Kecuali sana Quran di lemari jatuh, ada apa mbak? Darurat. Mbak langsung mbak, daripada tu di bawah kan langsung mbak naik lagi. Sana kan. Jadi kita bawa tontang tenteng tak boleh, haram. Tak boleh. Bertimpir. Tak boleh. Membaca, mendengarkan dan meriwayatkan hadis. Macam kita pada lama tu. Wujud dianjurkan. Membaca cak kita ni fikih, ngaji fikih dan juga wudhu. Tak adab kita berarti, tak adab. Membaca ilmu syara', dak khutbah, selain khutbah Jumat. Terus dak azan. Azan aku berikan azan. Nak cepat tadi kan. Dak azan disunahkan juga wudhu. Duduk dan masuk masjid. Masuk masjid adabnya. Harus ada wudhu. Nak wukuf di Arafah, sa'i dan ziarah ke makam Nabi atau lainnya. Semoga kita lagi ke sana. Terus memikul dan menyentuh jenazah, harus ada wudhu. Bagusnya kalau baca yo 24 jam lah kita wudhu. Bentar wudhu ada. Biar macam mana kita ni biar baca 24 jam wudhu? Ambil fardu baik. Males. Fardu. Betul. Betul lagi. Amalan Sayyidina Bilal. Mati dalam keadaan suci, maka mati syahid itu mana dua rumah dibangkat. Lagi udah tidur. Itu mati dalam keadaan suci, maka mati syahid beliau. Siapa? Tak tidur. Bangun tidur jika marah. Dan setelah mengucapkan kata-kata kotor. Jadi benar Pak, nang alamnya. Salah satunya nguras emosi gitu, wudhu tuh. Wudhu. Beda kok. Lagi kesel gerem ngamu wangi wudhu kayak langsung. Insyaallah reda. Aku nang ngalamin. Dan setelah memangkas kumis atau mencukur rambut, wudhu. Ini banyaklah pokoknya wudhu. Ini wudhunya yang sunnah yang fardunya.